Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 12 perkantoran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan yang berada di tempat penyimpanan. Untuk penyimpanan sarana dan prasarana kantor adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian instansi lain ataupun diperoleh dari hasil bantuan. Berikutnya, aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik dalam penyimpanan sarana dan prasarana adalah tempat yang diperlukan untuk menampung barang dari hasil pengadaan. Aspek fisik ini biasanya disebut dengan gudang. Gudang itu sendiri terdiri dari 3 jenis gudang. Yang pertama adalah gudang pusat, yaitu gudang yang digunakan untuk meletakkan menyimpan barang hasil pengadaan yang akan digunakan sebagai persediaan. Yang kedua, gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit kerja. Yang ketiga, yaitu gudang pemakai, adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja. Berikutnya, yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan. 1. Persediaan alat-alat pemeliharaan yang diperlukan, yaitu menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk perawatan barang-barang yang disimpan. Misalnya, untuk membersihkan, bisa berupa vacuum cleaner, terus untuk mengatur kondisi ruangan atau udara ruangan, ini berupa AC, atau menghindarkan dari serangga-serangga perusak barang ya, bisa berupa kapur barus. Dan ini untuk tempat penyimpanan barang-barang itu sendiri ya, bisa berupa rak atau lemari ataupun meja. Yang kedua, pergudangan yang memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu pemilihan lokasi yang dekat dengan unit kerja, bangunan yang aman dari berbagai gangguan, misalnya bencana alam, banjir, gempa bumi, terus kebakaran, dan tersedianya fasilitas listrik, fasilitas air, dan telepon. Yang ketiga, sifat barang yang disimpan, yaitu petugas di sini melakukan klarifikasi terhadap barang-barang tersebut ya, untuk mengetahui bagaimana penyimpanannya, penanganannya, ya, jenis barangnya, sifat-sifat barang itu. Nah, yang keempat yaitu prosedur dan tata kerja. Sini petugas atau perusahaan itu harus memiliki SOP atau standar operasi kerja yang jelas. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan yang lainnya yaitu biaya yang diperlukan ya. Jadi proses penyimpanan di sini harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan, jangan sampai melebihi anggaran yang disediakan oleh perusahaan. Nah, yang keenam yaitu tenaga yang diperlukan. Maksudnya, kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proses penyimpanan barang. Yang ketujuh yaitu jangka waktu penyimpanan ya. Jadi di sini harus memperhatikan proses penyimpanan barang, khususnya untuk barang-barang yang memiliki masa kadaluarsa. Nah, berikutnya untuk materi yang ketiga yaitu prosedur dan tata penyimpanan. Prosedur dan tata penyimpanan memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penerimaan. Dalam penerimaan ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam penerimaan barang. Yang pertama, menerima pemberitahuan pengiriman barang dan mempersiapkan kebutuhan untuk penerimaan barang. Nah, yang kedua, memeriksa barang yang diterima secara fisik dan kelengkapan administrasinya. Yang ketiga, membuat
berita acara penerimaan dan hasil barang. Nah, berikutnya, untuk poin yang kedua, penyimpanan barang. Kegiatan yang dilakukan dalam penyimpanan barang meliputi A. Meneliti barang yang akan disimpan, B. Mengelompokkan barang, C. Mencatat barang dalam buku penerimaan, kartu barang, dan kartu stok, D. Membuat denah lokasi penyimpanan barang, dan yang terakhir yaitu pengeluaran barang berdasarkan surat perintah mengeluarkan barang atau SPMB. Nah, baik, demikian materi kita pada kali ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.